Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan teman-teman, saudara-saudaraku, yang pada sore kali ini kita bertemu via Zoom, yang insyaallah majlis ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya di kota Mekah ketika masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemi. Juga para ulama di Mekah mengatakan bahwa insyaallah majlis via Zoom, lewat internet, live juga insyaallah tidak kurang atau juga mendapatkan keberkahan majlisul dzikir, majlisul ilm yang diberi keberkahan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan keberkahan ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang diberi pahala yang banyak pada musim Ramadan kali ini. Para teman-teman yang saya hormati, pada Ramadan kali ini di sini pertemuan kita tentu di akhir, yang mana saya berharap semoga puasa jenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah jenengan semua juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu qiyamul lail, salat tarawih, membaca Al-Qur'an dan lain-lainnya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan buah mata Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, para saudara, teman-teman santri gayeng yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya berpikir bahwa di sini alangkah baiknya kita, karena ini terakhir, kita merenungkan renungan apa yang ada di bulan Ramadan yang sudah terjadi. Jadi kalau di kehidupan, dalam kehidupan nyata, seseorang itu ada dua berpikir. Di pagi hari biasanya ulama-ulama, para orang-orang salaf, memikirkan apa yang akan saya lakukan sebelum saya lakukan atau ketika saya memulai hari ini. Jadi ulama ada berpikir dua kali. Satu, memikirkan hari ini itu apa yang saya lakukan, itu di pagi hari, yang mana ini jarang disinggung oleh para kiai-kiai yang saya tahu, padahal itu juga penting sekali untuk di pagi hari. Dan ketika malam hari tentu ada muhasabah. Jadi pagi berpikir yang saya lakukan, malam bermuhasabah, hari ini apa yang saya lakukan, kira-kira apa yang perlu dibenahi, kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki itu apa. Bertolak dari hal itu, tentu di sebelum bulan Ramadan ada yang namanya persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan, hal itu dilakukan oleh sebagian kiai-kiai dan ternyata hal itu adalah merupakan syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada prasolat, salat qadiyah, juga ada pra-Ramadan, yaitu puasa-puasa yang dilakukan sebelum Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Begitu juga dimulai dengan ketika Rajab,
dengan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi setiap amalan baik itu duniawi atau ukhrawiyah, banyak atau sering kita temukan, kita memulai dengan pemanasan dulu, setelah itu baru kita masuk kepada yang inti, supaya pemanasan itu membantu kesempurnaan dalam ketika melakukan hal yang inti. Begitu juga di bulan Ramadan ini, tentu ketika itu sudah ada permulaan, pasti ada yang namanya terakhiran atau disebut merenungkan. Kita merenung kembali apa sih sebenarnya Ramadan yang telah kita lewati. Saudara-saudaraku, santri-santri atau orang-orang yang religi atau berkeinginan untuk religius yang saya hormati, di sini dalam pertemuan kali ini saya mempunyai renungan-renungan tentang bulan Ramadan, yang mana hal ini tentu saya tidak akan menjabarkan seperti hal biasanya, apa sih bulan Ramadan itu yang harus dilakukan, persiapan-persiapannya, menata hati, mempersiapkan diri. Di sini saya tidak akan membahas hal itu, tetapi saya hanya ingin mengajak untuk kita merenung sebentar, karena merenung itu, berpikir itu adalah suatu ibadah yang mulia dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala tadabbarun, afala ta'qilun, dan lain-lainnya. Dan hal ini adalah sesuatu yang untuk zaman-zaman sekarang ini banyak ada seorang ulama yang ingin menggugah kembali tentang ayo kita berpikir, ayo kita merenung, ayo kita memahami tentang apa itu kejadian-kejadian yang ada di dunia dan lain-lainnya. Para saudara-saudaraku yang saya muliakan, di sini saya mempunyai perenungan tentang Ramadan. Satu, ternyata Ramadan itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak sesuai yang diperkirakan normalnya orang. Orang kalau lapar pasti tidak kuat. Orang kalau lapar tidak semangat. Orang kalau haus, ya, menahan dahaga, kurang mempunyai ketika melakukan sesuatu kurang mempunyai kesemangatan. Namun hal ini ketika kita merenungi bulan Ramadan, saya termenung, ternyata luar biasa Ramadan. Tentu ini adalah yang menjadikan tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebenaran agama Islam, tanda-tanda kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saksikan bahwa ternyata di bulan Ramadan itu adalah kita mempunyai peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang dikatakan kemenangan-kemenangan luar biasa yang dicapai oleh umat muslim. Tentu kita mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan adalah waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang pertama kali. Jadi pertama kali dilakukan perang Badar. Beliau dengan
uddah atau persiapan, dan iddatan atau bilangan yang sangat kecil sekali atau tidak sebanding dengan orang musyrikin. Beliau tidak berniat untuk perang benar, juga beliau tidak bersama orang muslim yang sudah banyak hitungannya, sekitar 313-an, tetapi ternyata di situ adalah titik kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa roh kesemangatan, roh menunjukkan kebenaran, sehingga perang Badar itu juga dikatakan Yaumul Badr, itu dikatakan Yaumul Furqan, yaitu hari di mana Allah menampakkan mana yang hak dan mana yang batil. Bayangkan, jadi sudah kurang hitungannya, adatnya, pasukannya, persiapan tidak persiapan, bulan Ramadan, tentu dahaga, tentu haus, tentu lapar, dan di situ justru Allah menampakkan kemenangannya. Allah menampakkan kebenarannya. Dan kemenangan itu, kemenangan perang Badar itu adalah kemenangan yang tidak normal. Dalam arti, di perang Badar, para sahabat itu kadang belum mukul musuhnya sudah jatuh. Itu kan luar biasa. Ada orang yang melihat sosok orang berjubah putih, memakai jubah, memakai kuda, yang tentu itu bukan orang biasa, tetapi di situ beliau yang memakai sorban dan berkuda itu adalah para malaikat. Begitu juga dalam nas Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas bahwa Rasulullah itu didukung oleh para malaikat. Kedua, setelah perang Badar mungkin sudah wajar, banyak orang yang tahu tentang bagaimana itu perang Badar. Yang kedua langsung adalah Fathu Makkah. Jadi, subhanallah, titik kemenangan, titik sentral kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perang terhadap kufar Quraisy, orang Mekah, di mana orang kufar Quraisy Mekah pada waktu itu itulah yang menjadi panutan para orang-orang Arab selain kota Mekah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, an-nasu tabaun li Quraisy. Orang itu akan mengikuti orang Quraisy. Di mana para sebagian ulama menafsiri bahwa untuk wilayah Arab, orang itu pasti akan mengikuti Quraisy. Yang baik ikut Quraisy, orang Quraisy yang baik, yang jelek ikut orang Quraisy yang jelek. Sebagian surah mengatakan kalau orang Quraisy sudah masuk Islam, orang Quraisy mau baik, maka seluruh orang Arab pasti akan baik. Dan itu nyata. Setelah Fathu Makkah, seluruh Jazirah Arab, ya, tidak selang lama sudah memeluk Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, tidak ada dua agama di Jaziratul Arab. Tidak ada dua agama. Dalam arti, semua yang ada di Arab harus beragama Muslim. Dan realita bahwa orang Arab setelah itu semuanya sampai sekarang detik ini, dan itu menjadi kembali lagi menjadi tanda-tanda kebenaran Islam, tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW, bahwa mayoritas orang yang ada di Arab, hampir 99% di Jazirah Arab itu bukan hanya di Saudi, tapi di Yaman, di Kuwait, di sekitar itu, Qatar dan lain-lainnya, penduduk aslinya itu memeluk semua agama Islam. Semua memeluk agama Islam.
Jadi dari dua titik ini, satu perang Badar, dua Fatu Makkah. Fatu Makkah itu adalah kemenangan Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Ya, 8 Hijriah, dan di situ Rasulullah SAW masuk memenangkan, dengan catatan Rasulullah tawadhu, tidak dengan ketika menang beberapa tahun bermusuhan lalu sombong, tidak. Beliau kembali mencatat sebuah sejarah di bulan Ramadan. Allah memberikan kemenangan yang luar biasa. Para teman-temanku, santri-santri Gayeng dan maupun lainnya yang menyaksikan pada majelis ini, di sini adalah sejarah kemenangan Rasulullah SAW. Ya. Namun hal ini belum sempurna kalau kita tidak melihat fakta di Indonesia. Fakta di Indonesia. Itu kan mungkin Ramadan itu kan di sejarah. Mungkin ada yang bilang, wah itu kan Ramadan di sejarah Rasulullah SAW. Itu hanya di buku-buku. Itu mungkin di sejarah Islam. Tapi Indonesia gimana? Luar biasanya. Luar biasa. Indonesia pun mendapatkan keberkahan Ramadan itu juga tidak kalah penting dari Rasulullah SAW. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa inilah fakta realita sejarah, bahwa menjadi tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Indonesia pun mendapatkan keberkahan 2 kali di bulan Ramadan yang tidak kalah penting, bahkan menjadi inti. Satu, ketika apa yang disampaikan abah saya Kiai Haji Maimun Zubair, satu, kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan yang bangsa Indonesia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peperangan, hanya tinggal memproklamasikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah. Indonesia dijajah Belanda, Belanda dikalahkan oleh Jepang, Jepang dibom oleh Amerika, Nagasaki, Hiroshima, menjadi seakan-akan inilah hadiah. Hadiah untukmu, wahai orang-orang Indonesia, karena kalian mayoritas Muslim, karena kalian pada waktu itu menorehkan sejarah, banyak ulama-ulama yang ada di kota suci Mekah, yang menguasai kota suci Mekah. Ada Kiai Mahfud Termas, ada Kiai Bagir Al-Jukjawi, ada Khatib Minangkabau, ada Khatib Sambas, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lain-lainnya. Lebih dari 10 atau belasan atau mungkin 20, alhasil dalam cerita pada waktu itu kemerdekaan, orang-orang Indonesia menunjukkan keilmiahan, keulamaan di kota suci Mekah. Sehingga dalam mukadimah kitab Syekh Mahfud Termas dikatakan pada waktu kurunnya Syekh Mahfud At-Turmusi tidak ada karangan sebesar karangannya fikihnya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas. Sehingga kalau kita
melihat orang-orang sepuh kota Mekah pada waktu itu saya menjadi santri, pasti kepada bangsa Indonesia itu segan, menghormati, karena dari bangsa Indonesia ini menjadi ulama-ulama yang di kota suci Mekah. Bahkan tidak orang pertama yang saya tahu mendapatkan julukan Musnidud Dunya. Musnidud Dunya itu adalah orang yang mempunyai sanad yang besar di dunia, dan julukan itu, lakoban itu yang memberikan bukan orang Indonesia atau murid-muridnya seperti biasa, tetapi yang beri julukan itu adalah Syekh Abdullah ibn Muhammad Siddiq Al-Ghimari, seorang ulama dari Maroko, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani, seorang yang mendapatkan julukan Musnidud Dunya. Jadi beliau, Syekh Yasin Al-Fadani, Padang, walaupun beliau pernah mengatakan saya ini keturunan Diponegoro, jadi kalau bilang Sumatera ya boleh, keturunan Jawa juga boleh. Alhasil beliau mengharumkan nama Indonesia dan menjadi ulama yang menjadi gurunya orang dunia, bukan hanya orang Indonesia saja. Saya punya guru dari Turkistan itu Bukhari. Selain dari Jawa, selain dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang mengambil sanad langsung dari beliau ada dari Maroko, seperti saya aturkan, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghimari, itu kalau ke Mekah pasti ke rumahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Ada juga dari Mesir, itu juga beliau juga murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Dari seluruh itu Indonesia mendapatkan atau tidak sengaja Allah memberikan kemerdekaan di bulan suci Ramadan dengan kemerdekaan yang tanpa adanya perang dengan keras. Tentu ada perang-perang kemerdekaan, tapi titik proklamasi itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari bulan kita. Untuk yang kedua, apa yang diberikan di bulan suci Ramadan ini adalah ketika Jenderal Sudirman kembali ke kota Jogja. Orang banyak lupa, Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang hebat itu ketika mampu mempertahankan Indonesia dari penjajahan kedua kalinya. Bisa dikatakan kemerdekaan proklamasi pertama adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi nama harum bangsa kita ketika kita ada agresi militer yang bersama sekutu itu kekuatan dari Amerika, lalu dari Perancis, kalau nggak salah sama Inggris, itu kan negara besar semua, mendukung Belanda untuk kembali menyerang Indonesia. Bayangkan, Indonesia negara kita yang kayak gini berperang dengan negara-negara besar sekutu. Mengapa kita bisa memenangkan hal itu? Tentu hal ini adalah kebanggaan warga Indonesia. Ketika semua para tokoh menyerah, muncul seorang tokoh yang saya baca di internet, mempunyai biografi yang tidak disebutkan di
film-film atau buku-buku yang terbiasa. Jenderal Sudirman. Tidak banyak yang menyoroti bagaimana Jenderal Sudirman sebelum menjadi seorang tentara. Kenapa kok bisa sampai begitu? Tidak banyak. Jenderal Sudirman saya baca, memang saya penasaran. Beliau mengagungkan dan suka tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senang sekali dengan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau ternyata saya baru paham mengapa pakaian Jenderal Sudirman itu memakai jubah. Ini yang bangsa Indonesia harus tahu. Sehingga menginspirasi beliau, karena orang itu tidak mau tidak, seseorang itu pasti akan melakukan tindak tanduknya dari pemikiran dan dari ilmunya. Jadi secara singkat langsung, dengan nanti jenengan bisa ngecek bagaimana sejarahnya, Jenderal Sudirman ketika balik dari perang gerilya masuk Jogja, yang menandakan selesainya perang gerilya dimenangkan oleh bangsa Indonesia, itu di tanggal 10 Juli 1949. Belanda masuk Jogja 19 Desember 1948. Semua menyerah, petinggi negara menyerah, bahkan mohon maaf, Pak Karno juga sudah tidak mau perang. Lalu Pak Dirman dengan gigihnya, biar saya masuk ke desa, masuk perang gerilya, dan subhanallah di bulan Ramadan beliau kembali dengan sambutan yang meriah masuk ke kota Jogja atas kemenangannya. Melawan sekutu, sekali lagi melawan negara-negara besar yang mungkin orang sekarang ketika mau berperang atau sudah tidak mungkin untuk secara normal untuk bisa melakukannya. Dan itu adalah realita, dan itu sejarah, dan itu memang nyata. Para saudara-saudaraku santri Gayeng pada majelis ini adalah keberkahan bulan Ramadan. Sekali lagi, Ramadan adalah Ramadan yang berkah. Ramadan adalah tidak henti-hentinya memberikan kebaikan terhadap umat manusia. Tidak lepas juga kita bangsa Indonesia, yang mana juga di bulan Ramadan ini, saya tambahi untuk masalah sejarah, di bulan Ramadan ini adalah titik perubahan manusia yang ada di seluruh dunia. Bulan Ramadan adalah terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana tentu dengan dari Al-Quran semua tersinari, semua menjadi maju, semua menjadi berkah dengan adanya Al-Quran, juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Quran diturunkan yang membawa adalah malaikat kepada sebaik-baiknya umat. Itu semua adalah keberkahan Ramadan. Untuk yang kedua, dalam
perenungan saya di bulan Ramadan ini adalah apakah kita sudah sadar ketika kita merenung ternyata kembali menunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Allah, kebenaran Islam. Ternyata di negara kita itu menjadi titik perubahan yang luar biasa. Luar biasa. Negara kita negara yang nasionalis, walaupun banyak pemeluk agama Islam. Di sana kita saksikan banyak kemungkaran-kemungkaran, baik minuman keras, membuka aurat, televisi yang tidak baik. Tapi apa yang kita saksikan di bulan Ramadan, kalau saya pribadi, pengalaman saya di Jawa, semua yang ada di Jawa berubah. Terlebih pertelevisian kita, di media kita, mengapa bisa ada perubahan? Semua kembali berbau Islami. Sponsor di acara televisi Islami, acara-acara televisi menjadi Islami, bahkan sinetron-sinetron pun yang mestinya kan untuk melariskan tontonan, dan sinetron-sinetron yang ada di Indonesia atau di Arab itu pun berubah menjadi Islami. Bahkan sekarang banyak diskotik-diskotik dari warga bangsa kita yang menuntut untuk ditutup di bulan Ramadan. Apakah hal itu terjadi dengan tanpa adanya sebab terjadi begitu saja? Kan tidak mungkin. Dan ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di bulan Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Ketika di bulan Ramadan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu surga telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikatnya. Lalu dikatakan, ya baghiyal khair aqbil. Dikatakan dalam hadis, ya baghiyal khair, hei orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, ayo sekarang menghadap kalian. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan kejelekan, sudah cukup. Walillahi utaqa'a minan nar wa dzalik kullal lailah. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang diselamatkan di bulan Ramadan ini dari api neraka. Jadi kita kembali bahwa di fenomena negara kita ini ternyata menjadi tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Ada seorang yang mengatakan tidak mungkin semua ini terjadi begitu saja, tidak ada skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi dengan abatha. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqnakum abatha. Dan ini adalah fenomena yang terjadi. Bahwa di bulan Ramadan ini semua berubah seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW. Jadi pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti Allah telah memberi syariat pahala-pahala yang mendorong untuk manusia untuk berbuat kebaikan. Semua amal-amalan dibuka oleh Allah, dilipat gandakan daripada hari-hari biasa. Begitu juga ditutup pintu-pintu neraka. Dalam arti ketika bulan puasa, orang berpuasa itu pasti makanan berkurang. Nggak tahu kalau puasanya tambah gemuk, ini nggak tahu juga. Ada sebagian itu kalau puasa tambah gemuk. Nah, ini kalau ini ya nggak tahu. Tapi kalau memang menjalankan puasa, ketika makanan itu juga tidak terlalu banyak, ketika berbuka dan lain-lain, itu pasti majrodam atau jalannya darah yang membawa syahwat manusia itu menyempit atau berkurang, sehingga nafsu manusia ketika bulan Ramadan itu tidak seperti hari biasa, sehingga ketika mau menjalankan keinginan untuk melakukan maksiat pun berkurang. Nah, ini kan berarti kan pintu-pintu neraka dari diri sendiri, dari kita sebagai manusia sudah ada tutup. Yang ketiga, wasufidatil syayatin, dan setan-setan sudah dibelenggu. Jadi faktor internal sudah mengurang keinginan untuk bermaksiat. Faktor eksternal dari setan yang menggoda itu juga tertutup. Tinggal kitanya, manusianya tinggal. Maka setelah itu Allah mengatakan atau ada wa yunadi munadin, tentunya malaikat biasanya. Ada orang yang mengatakan, ya baghiyal khair, hai orang yang ingin kebaikan, wahai bangsa, hai umat, hai manusia yang mau baik, ayo di bulan Ramadan ini tingkatkan kebaikanmu, ayo menghadap untuk kebaikan. Semua sudah tertata, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang biasa atau yang menginginkan kejelekan, aksir sudah cukup. Allah telah sudah mempersiapkan bulan Ramadan ini untuk kebaikan. Jadi bulan Ramadan ini ketika menjadi perenungan kita, ternyata juga menjadi tanda-tanda kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping yang ma'ruf bagi kalangan para kiai, para ustadz, para orang-orang yang mendengarkan bulan Ramadan, ada hadis sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian menjadi sehat. Yang ini dikatakan 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang, bukan sekarang, saya ketika dulu masih belajar itu sekitar 7 tahun, 8 tahun, 10 tahunan, itu di Eropa ada rumah sakit yang memakai terapi dengan puasa. Ketika mengobati di sana, jadi di Eropa pada waktu itu 10 tahunan yang lalu itu ada ada rumah sakit dengan terapi-terapi mengobati penyakit-penyakit yang digunakan dengan puasa, dan itu sebelum terkenalnya Deddy Corbuzier pada waktu itu. Jadi sudah ada yang terkenal
yang terkenal di Eropa memakai terapi puasa, dan itu juga kembali menunjukkan apa yang dikatakan Islam ternyata adalah agama yang benar, agama yang luar biasa, agama yang memandang fakta kebenaran sejak 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum Majapahit dan lain-lainnya. Para saudara-saudaraku yang dalam majelis Zoom kali ini, yang semoga ditambah kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perenungan yang ketiga, ternyata Ramadan ini adalah sebuah madrasah atau sebuah sekolahan pelatihan yang luar biasa. Jadi dikatakan Ramadan itu adalah sebuah madrasah. Madrasah dalam arti dalam peningkatan. Jadi gini. Jadi ketika yang inti dalam ibadah itu tentu aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan kamu harus memberi zakat. Kamu baik sama Allah, baik sama manusia. Jadi kita baik sama Allah saja itu juga enggak diterima oleh Allah. Karena ad-dinu al-mu'amalah. Syarat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita kalau kepada manusia kita baik. Percuma kita baik kepada Allah, enggak baik sama manusia. Tetapi juga demikian. Kata-kata yang muncul, wah sing penting apik karo kanca-kancane, apik karo menungsane, wis gak usah salat gak apa-apa, penting apik karo menungso, apik karo tangga-tanggane. Itu pun tidak cukup. Tidak cukup. Karena berarti itu mengambil wa'atu zakah, tetapi tidak mengambil wa'aqimus shalah. Baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah. Berarti yang inti ditinggalkan, istilahnya orang punya pancing tapi tidak ditaruh di laut sehingga mendapatkan ikan. Itu kan ya sama saja. Punya syarat tapi tidak, yang inti tidak dilakukan. Orang kepingin baik, orang kepingin sehat harus makan. Dia punya makanan tapi nggak dimakan. Dia punya sate, punya ini, wah puasa ya. Punya sate, punya es, punya macam-macam. Tapi nggak dimakan, nggak diminum, kan dia percuma. Jadi orang baik sama manusia, tapi tidak sama Allah, tidak baik sama Allah, itu sama aja. Tidak cukupnya. Untuk setelah ini tentu kita berpikir kalau sudah ketika sudah wa'aqimus shalah wa atuz zakah, lalu untuk apa berpuasa? Untuk apa berpuasa? Apa fungsi dari rukun Islam yang puasa? Dan ternyata di sini ditunjukkan bahwa hidup itu memang benar, intinya itu sama Allah. Hidup itu memang benar, harus sama manusia baik. Tapi hal itu tidak bisa terjadi begitu saja. Harus ada pelatihan-pelatihan. Maka muncul Ramadan yang dikatakan adalah sebagai madrasah, sekolahan, bulan pendidikan, di mana kita terdidik
untuk sabar menahan nafsu. Kita dididik untuk sabar menahan lapar. Kita di bulan Ramadan kita belajar dengan sulit, dengan perut yang lapar, tetapi harus melakukan pekerjaan rutinitas, baik itu sholat, membaca Al-Quran, ke pasar, bekerja, dan lain-lainnya. Hal itu kita lakukan dengan perasaan yang lapar dan haus. Dan ini yang disebut dengan as-sabru fi ta'atillah. As-sabru fi ta'atillah. Yaitu bulan Ramadan ini kita belajar sabar kita belajar sabar dengan perasaan tidak enak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, sabar fi ta'atillah. Kedua, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Menjaga untuk ghibah dari ngerasani, ngomong yang tidak baik, yang tidak senonoh, kita menjaga di bulan Ramadan yang mengganggu kesuciannya. Yang ini disebutkan sabar an maharimillah. Yang ketiga, kita sabar dengan apa yang menerpa diri kita sendiri. Ada penyakit, ada tidak enak, ada sakit. Hal itu kita lakukan. Sehingga dengan hal ini, di bulan Ramadan ini muncul ketika setelah bulan Ramadan, hal itu diharapkan setelah bulan Ramadan sudah terbiasa dengan melakukan kebaikan. Kita di bulan Ramadan disuruh membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, sebisanya. Ya, semoga setelah bulan Ramadan kita dekat dengan Al-Quran. Kita di bulan Ramadan tadi sabar ketika siang hari. Semoga di hari biasa tetap tidak malas-malasan untuk sholat, tidak malas-malasan walaupun dengan keadaan bagaimanapun untuk bekerja menafkahi istri. Dengan susah payah menjalani kehidupan demi untuk surga, demi untuk kehidupan yang kekal, yang itu menjadi visi atau pandangan seorang muslim dengan baik. Juga di bulan Ramadan kita diajari tarawih. Dengan tarawih. Dalam arti kita diajari bagaimana kita melakukan sholat malam setelah bulan Ramadan. Ini yang banyak titik-titik yang dilupakan. Titik di mana mungkin orang berpandangan, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melatih empati, perasaan terhadap orang lain. Memang itu betul, itu itu adalah bentuk latihan untuk wa'atuz zakah. Jadi bulan Ramadan kita melatih sisi kemanusiaan, wa'atuz zakah. Tapi banyak lupa di bulan Ramadan ini kita juga dididik untuk waqimus shalah. Ya, dalam arti untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa dengan keadaan sulit untuk hal itu. Ya. Ini secara singkat latihan-latihan yang ada di bulan Ramadan. Dan tentu itu apabila dijalankan dengan betul puasanya, dengan sesuai anjuran agama Islam. Para saudara-saudaraku yang saya hormati, saya cintai, untuk ketiga, untuk perenungan yang ketiga atau keempat, ya, ini keempat. Di bulan Ramadan
itu saya merenungkan tentang ini Pak, gitu Pak. Di bulan Ramadan untuk perenungan yang keempat, yaitu adalah bagaimana bulan Ramadan itu mengingatkan kita jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak sadar bahwa ternyata himmah kita jangan sampai kepada dunia. Jadi di sini keempat, saya merenungkan banyak sekali zaman sekarang orang membahas wisata kuliner, orang di media-media bagaimana ditampakkan di media rumah yang mewah, kendaraan bagus, dan yang mana di bulan Ramadan ini, bulan yang melatih kita kesabaran, bulan yang melatih kita untuk beribadah, bulan yang suci dan berkah ini, saya pribadi diingatkan bahwa kalau kita bangsa ini yang pikirannya hanya kuliner, pikirannya yang hanya mobil mewah, pikirannya yang rumah bagus, itu akan menjadikan kemerosotan untuk bangsa negara Indonesia ini. Ini yang bahaya. Mengapa saya aturkan? Ya ini memang kita kan cinta Indonesia, kita kan cinta suka negara. Tidak demikian orang yang menginginkan kemajuan negara, kemajuan sebuah bangsa mempunyai sifat demikian. Secara singkat, karena ini sudah waktu sore, saya akan bacakan. Saya akan ada hadis Rasulullah SAW. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian, ini dawuh Rasulullah SAW, ketika kalian sudah melakukan transaksi dengan inah itu apa? Jual barang, ketika barang yang kita jual kita beli kembali, itu dinamakan dalam istilah fikih bi' bil ainah. Ketika itu sudah dilakukan dan kalian mengikuti buntut sapi, dalam arti kalian mengikuti dunia, mobil mewah, rumah bagus, kendaraan yang indah, yang luar biasa juga, diikuti terus. Wa taraktum al-jihad, dan kalian meninggalkan sungguh-sungguh perjuangan untuk memajukan Indonesia yang telah selesai dengan jihadnya. Kemerdekaan sudah selesai. Namun perjuangan itu tidak hanya dengan jihad. Bagaimana memajukan masyarakat, bagaimana manusia kembali kepada Allah dengan baik, bagaimana ekonomi masyarakat yang lain boleh memajukan ekonomi, tapi kita sendiri harus menerima dengan dunia yang apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berlebihan. Kecuali kalau Allah sudah menakdirkan dicari oleh rezekinya mencari sendiri, beda kasus. Tapi kalau pikiran kita, bagaimana kita sekaya-kayanya, rumah yang bagus, itu kan nggak baik. Jadi ketika mengikuti dunia,
kalian tidak mau berjuang, maka akan dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian sifat kehinaan, sifat kerendahan. Bangsa Indonesia akan menjadi yang rendah apabila pikirannya hanya kuliner, mobil yang bagus, rumah yang mewah, dan keduniaan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Obatnya satu, yaitu kalian ketika kembali kepada agama kalian. Agama tentu tidak menolak dengan duniawiyah, bukan, tetapi adalah agama yang baik terhadap Allah, baik terhadap diri, dan baik terhadap semuanya. Tidak hanya baik dunia saja, tidak hanya dunia saja. Ini secara singkat saya aturkan. Dan terakhir, perenungan terakhir adalah ternyata agama kita itu beribadah itu tidak hanya dengan jelek, dengan keras, susah, tapi ada ibadah yang enak. Puasa susah, tetapi buka di awal waktu makan itu adalah juga ibadah. Ya. Sholat ibadah, tetapi nikah juga apabila dengan diniati, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala. Jadi ada ibadah-ibadah yang tidak hanya susah saja, tapi banyak ibadah-ibadah yang orang itu harus enak. Di antaranya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ketika orang memakai pakaian yang pantas, yang baik karena Allah Subhanahu wa taala di waktu yang membutuhkan pakaian yang bagus, maka mendapatkan pahala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sama Allah. Kita butuh ketika hutang ada yang menyelesaikan, ketika susah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah yang mana harapan besar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i, juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah tempatnya doa. Semoga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat waktu sudah habis, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan wa fi ni'maka fa biziddaka ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka ya rabbana nas'aluka al-khayra kullah wa na'udzubika min asy-syarri kullih. Allahumma nas'aluka an taqabbal siyamana wa qiyamana wa an tuwaffiqana wa la tukhzilna wa la tuhzina waj'alil 'ayna was-sam'a al-waritha minna برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا إلهنا وعلى مولانا اجعلنا من عتقائك يا الله من عتقائك من النار في هذا الشهر يا رب العالمين، وجعلنا وارزقنا يا الله الحظ الأوفر في هذا الشهر المبارك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا من غير تعب ولا مشقة وأضر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله رب العالمين. سر الفاتحة.